Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ayyuhal ikhwan taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah Astagfirullahal Azim. Amma ba'du. Jemaah Jum'ah yang dirahmati Allah, tiada kata yang lebih indah selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia pemberian Allah kepada kita yang tiada terhitung jumlahnya. Maka dari itu bersyukurlah, perbanyaklah bersyukur dengan hati kita, dengan lisan kita, dan dengan perbuatan kita tentunya. Selanjutnya saya selaku khatib mewasiatkan, mengajak kepada diri saya sendiri dan umumnya kepada jamaah sekalian. Marilah kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita berupaya untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan kemampuan daya upaya yang kita miliki, sembari kita berusaha untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah jika dengan demikian itu kita termasuk golongannya orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana antara lain yang menjadi tujuan daripada berpuasa di bulan suci Ramadan, bagaimana dinukil dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa di bulan suci Ramadan sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika pernah menyampaikan, di dalam bulan Ramadan umatku diberi 5 perkara yang tidak pernah diberikan kepada umat-umat sebelumnya. 1. Bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. 2. Para malaikat selalu memintakan ampun untuk mereka hingga mereka berbuka puasa. Yang ketiga, setiap hari Allah menghias surganya sambil berkata, hamba-hambaku yang soleh ingin melepas beban dan penderitaan dan mereka rindu untuk memasukimu. Dan yang keempat, pada bulan ini diikatkan setan-setan yang durhaka sehingga mereka tidak leluasa mencapai apa yang dicapainya pada bulan-bulan yang lain. Dan yang kelima, mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam yang terakhir dari bulan itu. Lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu malam Lailatul Qadar? Beliau menjawab, tidak, karena orang yang bekerja itu akan dipenuhi upahnya manakala sudah menyelesaikan pekerjaannya itu. Hadis riwayat Ahmad. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, insyaallah besok tanggal 23 Maret 2023 ini kita akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang mulia yang kita nanti-nantikan. Maka mari kita sambut bulan suci Ramadan yang pertama dengan penuh kegembiraan. Di antara tanda-tanda ketinggian iman seseorang, keimanan seseorang adalah gembira, senang menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Kita ini menunggu menanti
sebuah bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang lain. Antara lain tadi saya sampaikan di awal khutbah, yaitu sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di antaranya adalah karena bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai penjelas dari petunjuk tersebut dan sebagai pembeda. Kutipan terjemah Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185, yang itu masih rangkaian dengan surat Al-Baqarah ayat 183 tadi. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, maka pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan khutbah dengan judul membuat kurikulum dan rencana Ramadan secara mandiri. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, dengan modal gembira, dengan modal senang, apa saja menjadi nikmat. Tapi kalau kita diawali dengan sedih, bunek, penuh dengan keluh kesah dan lain sebagainya, nanti di perjalanan kita akan dihadapkan pada sesuatu yang tidak nyaman bagi diri sendiri. Maka awalilah, sambutlah bulan suci Ramadan yang sebentar lagi akan tiba ini dengan penuh rasa sukacita, gembira. Selamat datang wahai Ramadan, sugeng rawuh Ramadan. Kami jemput dengan penuh kebahagiaan dan kesenangan. Kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah kita memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan, puasa Ramadan adalah merupakan salah satu rukun Islam di antara 5 rukun Islam: syahadat, salat, zakat, puasa dan haji. Syahadatnya sudah kita, salatnya insyaallah sudah, zakatnya insyaallah sudah. Nah, sekarang kita puasa untuk menyempurnakan rukun Islam yang 5 ini. Perbanyaklah kita menyambut bulan suci Ramadan ini dengan memperbanyak taubat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita akan memasuki bulan suci, bulan yang mulia. Kemudian yang ketiga, kita adalah membekali diri kita masing-masing dengan ilmu pengetahuan. Perbanyaklah, mari kita membaca buku-buku, kitab-kitab tentang Ramadan. Silakan, baik langsung dari buku-buku, melalui pengajian-pengajian, atau ceramah-ceramah, atau penjelasan para ustadz, para ulama perihal tentang Ramadan, agar puasa kita kian mantap, puasa kita kian berkualitas, puasa kita kian dapat menuju kepada ketakwaan. Jadi berbekal ilmu, karena ilmu ini yang akan menghantarkan kita kepada diterimanya, kepada kualitas amal kita masing-masing. Barang siapa orang yang beramal tidak dengan ilmu, maka dia akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, dalam rangka menyambut ini, yang keempat adalah dengan kita senantiasa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon dimudahkan dalam segala urusan di tengah hiruk pikuk kehidupan duniawi yang mungkin kita dihadapkan kepada persoalan-persoalan kehidupan yang banyak. Maka bermohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seringkali kita tidak mau bermohon kepada Allah atas segala persoalan, hanya direnungkan saja, mikirkan saja diri sendiri, padahal kita memiliki keterbatasan. Allah yang akan menyelesaikan segala urusan kita, Allah yang akan menuntaskan segala persoalan kita. Yang penting kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi nanti kalau memasuki bulan suci Ramadan, banyak waktu-waktu mustajabah yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mungkin tidak banyak tempat mustajab, kita banyak waktu yang mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina, Rabbana tammimna bil khair. Ya Allah, mudahkanlah kami
dan janganlah kami dipersulit, dan sempurnakanlah kami dalam kebaikan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, selanjutnya mari kita menyusun kurikulum Ramadan masing-masing, karena kesuksesan Ramadan kita ini secara individual tidak bergantung kepada orang lain, tapi kita bergantung kepada diri sendiri. Masing-masing kita harus memiliki kurikulum masing-masing yang mungkin akan kita kuatkan, yang akan kita prioritaskan, yang akan kita jadikan sebagai yang utama di dalam bulan suci Ramadan. Sebagai gambaran, ini sebagai gambaran saja, saya sampaikan ada beberapa keutamaan, beberapa amalan ibadah utama nanti di bulan suci Ramadan yang harus dipersiapkan dari sekarang, yang harus kita buat kurikulumnya. Mungkin tidak sempat kita catat, atau syukur kita catat di HP kita, atau kita catat pakai tulisan, atau di buku, atau di dinding, atau di mana saja, minimal dalam pikiran kita. Misalnya saja kita menyusun kurikulum tentang Ramadan ini. Yang pertama, kita akan menguatkan istiqomah di dalam sholat tarawih. Mulai dari sekarang kita kuatkan semangat kita menyusun kurikulum kita untuk menyempurnakan ibadah sholat tarawih. Jangan pernah putus setiap malam. Kalaupun mungkin kita tidak sempat di masjid, di musola, atau bersama, boleh kita sendiri di rumah atau bersama dengan keluarga. Barang siapa yang berdiri atau mendirikan pada malam bulan suci Ramadan, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, kurikulum tadarus. Kurikulum tadarus, ya, kurikulum tadarus Al-Quran. Tadarus itu boleh hanya membaca saja, tidak tahu artinya kita. Boleh kita mengkaji isinya, atau kandungannya, atau tafsirnya, dan boleh kita menghafalkannya, atau kita murojaah. Yang penting kita adalah berinteraksi dengan Al-Quran. Kurikulumnya apa kita? Ya, saya mah kurikulumnya tiap hari mau baca Quran saja, habis subuh, habis duhur, habis asar, atau habis sholat 5 waktu, misal. Itu kurikulum kita, yang kita tidak temukan kurikulum itu kecuali diri kita yang membuatnya. Maka jadikanlah kurikulum ini sebagai patokan bagi diri kita untuk kesuksesan diri kita masing-masing. Gak usah mengukur kesuksesan orang lain, mungkin kemampuan kita berbeda-beda. Lalu yang ketiga misalnya adalah bersedekah. Itu harus dibuatkan kurikulumnya dari sekarang. Niat kita nanti di bulan suci Ramadan mau bersedekah apa tidak. Kalau kita dari sekarang niatnya tidak sodakoh, ya sudah, nanti kita nggak ada kesempatan sodakoh. Tapi kalau kita niati sekarang saya akan bersodakoh setiap hari, pasti bisa. Tapi kalau ya nanti saya sodakoh mas Ramadan sekali, ya nanti sekali. Karena kurikulum kita itu begitu. Bahkan Gus Baha, ya, salah satu ulama NU yang lagi ngetren itu menyampaikan, kalian bersodakolah di saat miskin, bersodakolah di saat tidak punya, karena kalian bisa bersodakoh banyak. Coba sekarang bapak-bapak, ibu, saudara-saudara kalian punya uang 10.000, bisa sodakoh 50%. Punya 10.000 bisa pasti sodakoh 5.000 bisa. Punya uang 100.000 kita masih bisa sodakoh 50.000. Kita punya uang misalnya 50.000 bisa mentraktir kita. Tapi kalau uang kita sudah 1 miliar, berat sekali Pak. Berat sekali kita untuk mengeluarkan 500 juta, hampir tidak mungkin. Tapi ketika kita bersodakoh di saat kita tidak mampu, justru banyak secara prosentase. Maka gemarlah bersodakoh di saat kita sedang tidak ada, sedang tidak punya. Jadi jangan beranggapan bahwa sodakoh itu untuk orang kaya saja, tidak. Mereka kecil sekali sodakohnya dibanding hartanya yang dimiliki. Tapi kalau kita bersodakoh punya uang 25.000, bisa sodakoh 5.000, hebat sekali dia. Tapi kalau orang punya 250 juta, apakah dia akan sodakoh misalnya 100 juta atau 1 juta? Berat sekali Pak. Maka ini adalah diawali dari kita ketika tidak mampu. Jangan seperti Sa'labah ketika dia tidak mampu, bermohon-mohon, tapi ketika
dia sudah kaya, dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kurikulum sedekah antara lain, ya. Jadi harus kita niati dalam diri kita. Misalnya saya sering menyampaikan anjuran kepada rekan-rekan, kepada anak, tiada hari tanpa sedekah misalnya, walaupun hanya 1000, walaupun hanya 500, walaupun hanya 1 teguk gelas dan seterusnya. Ini kurikulum kita, dan ini sangat utama di bulan suci Ramadan. Selanjutnya adalah antara lain adalah iktikaf. Kita mau ada kurikulum iktikaf apa tidak nanti? Ya tergantung kita ini. Apakah mau kita berdiam diri di masjid atau kita mau tongkrong di pos ronda saja? Ya tergantung kurikulum kita kan. Apakah kita akan mengandalkan kurikulum teman? Ya tidak bisa, karena berbeda-beda kebiasaannya mungkin. Nah, padahal ini amalan yang bagus di bulan suci Ramadan, harus disusun oleh kita. Ya. Kemudian yang lain misalnya saya gambarkan mengenai amalan utama di bulan suci Ramadan adalah antara lain menuntut ilmu atau belajar atau tafaqquh fiddin. Berapa buku yang akan kita baca, berapa materi yang akan kita ikuti, berapa pengajian yang akan kita ikuti di bulan suci Ramadan. Jadi kebaikan-kebaikan itu tidak semata-mata kita ini bertambah ilmunya menjadi pandai, tapi kita menjadi lebih baik lagi. Mungkin kita tidak hafal, mungkin kita tidak tahu persis, tapi kita pernah mendengar, diamalkan. Itu bagus sekali. Jadi ini adalah salah satu amalan ibadah utama. Belum lagi kurikulum yang tadi disebut, ada disinggung juga dalam hadis Rasulullah dalam surat Al-Qur'an, kurikulum menjemput Lailatul Qadar. Apa kita? Harus ada kurikulumnya kita, rencananya kita. Wong kita mau Idul Fitri aja sudah punya rencana sekarang. Idul Fitri besok saya mau ke pantai, saya mau ke objek wisata mana, Kopi Sugara atau ke Kampung Laut atau dan sebagainya. Nah kita juga punya rencana dalam hal ibadah ini. Jadi apa kurikulum kita misalnya tentang Lailatul Qadar ini? Menjemput Lailatul Qadar agar kita bisa menerima Lailatul Qadar ini. Selanjutnya misalnya ini saya gambarkan yang terakhir adalah kurikulum tentang zakat kita. Tentang zakat mal kita, kalau misalnya ada mungkin dibuat kita, direncanakan. Atau tentang zakat fitrah kita, zakat fitri kita buat dari sekarang. Saya harus zakat fitri, saya harus zakat fitrah. Dulu saya jarang zakat fitrah, besok saya harus. Kalau kita buat kurikulum dari sekarang, pasti kita mampu. Tapi kalau tidak kita rencanakan, ya belum tentu. Bisa ya, bisa tidak. Nanti saya mah nggak zakat lah, saya tak menerima sajalah, gitu aja misalnya. Jadi kita nggak punya rencana kalau gitu. Maka inilah jamaah sekalian yang mudah-mudahan nanti kelak bisa mengantarkan kita menjadi la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, inilah yang sekelumit yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat khususnya untuk diri saya, khususnya untuk diri kami dan umumnya untuk jamaah sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.